Senin 22 Desember 2020, warga Dusun Kerajaan RT 09 RW 02 Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, secara resmi telah membentuk kelompok tani ikan air tawar. Pelaksanaan pembentukan kelompok tani ikan air tawar ini dihadiri para peserta kelompok tani, Kepala Bidang Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, anggota DPRD Kabupaten Karawang, Kepala Kelurahan Pelawat, Ketua LPM, Babin Mas Polri, Babinsa AD, PPA SDA Subseksi Karawang, Ketua RT dan RW serta warga masyarakat. Pembentukan kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Ikan Air Tawar Tangguh Jaya Baraya Nelson ini merupakan bentuk kegiatan untuk menopang ketahanan pangan di tengah masa pandemi COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Izin menyampaikan Pak Lurah dan jajaran bahwasannya giat kami ini sifatnya adalah sukarela Pak, yang dimana giat ini kami peruntukkan untuk masyarakat kisaran Kelurahan Pelawat yang terdiri dari 2 RT Pak. Dan besar harapan kami ke depannya niat baik ini Pak tidak hanya putus pada saat hari ini saja, namun kami berharap ini keberlanjutan. Di era pandemi sekarang Pak, mohon izin bukan berarti kami mengatakan semangat kawan-kawan untuk bekerja di luar sana. Kami perkaryakan masyarakat hari ini Pak, paling tidak bisa mengurangi beban perekonomian ketika ini kita adakan di sini, walaupun memang notabene tidak mudah dan tidak cepat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan perkenannya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir bersilaturahim dalam acara hari ini, dalam acara penebaran benih program dari Baraya Kang Nelson serta dalam rangka ketahanan pangan untuk masyarakat wilayah Kelurahan Pelawat khususnya di RT 09 dan 08. Dulu itu namanya sariban Pak, saluran irigasi budaya ikan atau raceway gitu ya, budaya ikan di air mengalir. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah proses perizinan. Alhamdulillah dari pengairan Pak Waker bisa mengizinkan. Saya kira tidak semua saluran belum tentu mengizinkan karena mungkin ini kebijakan Pak Waker dan pengairannya. Mudah-mudahan ini bisa lanjut sampai ke atas, bisa mengizinkan, bisa tersebar sariban di sekeliling Kabupaten Karawang. Karena Karawang ini kaya dengan air Pak, airnya berlimpah, jadi kita dikelilingi air. Secara administrasi mohon izin kami menyampaikan untuk dari Dinas Perikanan bahwa perikanan ini secara administratif ada 3 zona Pak yang perlu Pak tahu. Zona 1 zona pesisir Pak. Zona pesisir itu adanya di pantai, ada 9 kecamatan yang mana usaha budidayanya itu budaya udang dan bandeng. Lalu ada zona dataran, dataran itu budidaya dari air tawar, mungkin mulai dari Kelawang sampai Jatisari ujung sampai pantai juga ada. Ini ada sekitar 19 kecamatan yang khusus kegiatan budidaya tawar. Ini disebut zona dataran atau zona 2. Dapat itu. Sok sanaos ieu ulah ato, ulah agul ku payung butut, sok sanajan kahayangna geus kalaksanakeun. Tapi kedah nyuhunkeun peran sertana utamina mah ti bapak pangagung negara, bapak-bapak pangagung agama, sesepuh-sesepuh masyarakat. Kedah nyuhunkeun pantosanana nya doa sareng restuna. Tanpa aya doa sareng restuna ti sadayana punten rupina mah moal lami
kirang lancar nake, kirang langkung gitu. Adapun teknis pembagian dari kelompok tani ikan air tawar yang terdiri dari 20 peserta ini dibagi menjadi 7 kelompok berikut 6 tambahan kelompok. Sementara itu masing-masing lapak jaring terdiri dari 3 anggota. Dalam kaitan ini penyelenggara telah mempersiapkan dari material jaring, bambu, ikan mujair nila, dan pakan untuk dikelola oleh kelompok para petani ikan. Tujuan utama kita adalah ketahanan pangan sama budidaya ikan air tawar di Kelurahan Palawan, yang notabene sifatnya untuk membantu masyarakat sekitar, peran serta kita sebagai pemuda dan pedagang Nelson untuk era pandemi Covid sekarang paling tidak bisa membantu berbagi. Ya, untuk anggarannya sendiri Pak, yang didapat dari mana Pak? Kalau untuk anggaran kita dapat dari sumbangan dari kawan-kawan yang sifatnya adalah sosial, gitu Pak. Ya, untuk kelompok ini terdiri dari berapa anggota Pak? Untuk kelompok terdiri dari 20 anggota ya Pak, 20 anggota terdiri dari 7 kelompok. 7 kelompok. Dan untuk saat ini produksinya sendiri untuk ikannya sendiri yang direncanakan mungkin ikan apa? Ikan yang kita panenkan hari ini, ikan yang kita adakan hari ini adalah ikan nila bule yang kurang lebih per keramba rata-rata ada 3-4 kilo. Ya, yang notabene 1 kilo itu ada variasi, ada 8-100 bibit ikan Ya. nila. Teknisnya sendiri nanti Pak ke depan mungkin dari pembagian hasil atau seperti apa? Untuk ke depan Pak, pembagian hasil besar harapan kita misalnya ini, karena ini adalah peran serta masyarakat, maka setengah atau seperempatnya harus diberikan ke masyarakat, karena wilayah ini adalah wilayah yang notabene memang untuk masyarakat. Setengahnya atau selebihnya silahkan dijual belikan ke salah satu penampung, maka hasilnya silahkan dikelola oleh kawan-kawan, cuman dengan catatan wajib mensisihkan buat beli bibit kembali, seperti itu. Ya, harapannya Pak, atau mungkin pesan buat para petani ikan di sini seperti apa Pak? Harapannya adalah semoga dengan adanya budidaya ikan tawar ini yang ada di Tanggul Jaya ini bisa memajukan taraf hidup masyarakat sekitar. Terus yang kedua, terutama untuk lingkungan Pak, salah satunya kali ini mudah-mudahan tidak lagi dibuang sampah oleh masyarakat atau masyarakat luar daripada Kelurahan Palawan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi intinya dalam program ini mudah-mudahan bisa berhasil, itu pokok utama. Kedua, ya memang di Kelurahan Palawan ini masih teknis, 70% masih teknis. Istilahnya areal pesawahan masih ada. Tapi dengan kegiatan ini juga yang penting tidak mengganggu aliran air, artinya debit air yang dibutuhkan oleh masyarakat, petani, terutama khususnya petani, tidak terhambat dengan adanya program ini. Ada pesan, kami pun pesan dari pimpinan, mari kita jaga kondisi saluran ini dengan bersama-sama, artinya sinergi kita buktikan di lapangan. Contoh, satu hal, masyarakat tidak boleh buang sampah ke saluran irigasi, karena memang sudah jelas irigasi itu bukan tempatnya buang sampah. Kedua, apabila di Udik sampah itu ada atau datang kiriman dari Udik, mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihannya. Jadi tidak saling menyalahkan dalam hal ini. Demikian Pak. Ya, untuk debit airnya sendiri Pak boleh diskalakan Pak berapa bulan dalam memasuki masa kekeringan Pak? Baik, masalah debit air itu diperkirakan kita mengejar target pertanian, artinya 3 bulan ke depan. Nah, apabila ada penurunan debit atau kelebihan debit pun, nah inilah kita harus bekerja sama, saling memberikan informasi. Artinya, jadi kita tetap komunikasi itu berjalan. Karena kami selaku petugas di lapangan pun mengikuti aturan dari pimpinan. Apabila debit air kurang, kami koordinasi. Lebih pun demikian. Kami, saya dari LPR, mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait, ya, Dinas Perikanan dan Pertanian, yang mana bahwa program budidaya air tawar, ikan air tawar ini sangat bermanfaat, ya, terutama bagi masyarakat Kelurahan Palawan, terutama anak muda ataupun warga masyarakat. Dengan bantuan ini mudah-mudahan
setidaknya bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di RT 09, RT 08 dan RT 09. Mudah-mudahan kegiatan terus dapat digalakkan dan bisa dikembangkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pahlawan. Ya. Saya secara pribadi dan kedinasan sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan hari ini, di mana dalam rangka ketahanan pangan dan budidaya ikan air tawar ini dengan memanfaatkan saluran irigasi ini sangat kami dukung. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Nelson dan seluruh Baraya dan jajarannya, dan juga pada para masyarakat yang sudah ikut andil aktif dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi juga penggerak untuk kedepannya pemberdayaan ekonomi khususnya di bidang perikanan air tawar, sehingga potensi yang ada saluran irigasi ini potensi bisa dipergunakan, dimanfaatkan sebagai media untuk bisa pengembangan air tawar ini, ikan air tawar ini, dan juga selain sisi utama, fungsi utamanya adalah untuk mengairi persawahan, juga sisi lainnya kita bisa manfaatkan untuk salah satunya budidaya ikan tawar. Dan kami pun ucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan yang sudah ikut mensupport, dan tadi pun saya sudah sempat berbicara, ini menjadi bagian binaan juga, sudah masuk sebagai binaan. Jadi nanti ke depannya perlu ada peningkatan kapasitas pengetahuan dan informasi terkait dengan budidaya ikan tawar ini. Dari Dinas sudah siap untuk bisa memfasilitasi dan memberikan programnya ke kita di Pahlawan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti ya budidaya air tawar kan sedang mulai berkembang lagi, terutama sariban ini yang sudah lama terputus. Dulu memang kalau untuk budidaya sariban itu tergantung kebijakan POJ ya untuk pengairan. Dulu zaman Pak Haji Ulama, kepala POJ, bupatinya Pak Dadang S. Mukhtar, digalakan sekali itu budidaya sariban. Dan bahkan beberapa lingkungan itu kan Kerawang itu kan dikelilingi air. Jadi kalau dengan menggerakkan budidaya sariban, otomatis kan bisa menambah usaha, bisa menambah pendapatan pembudidaya. Itu untuk Pak. Khusus untuk di sini ini mungkin pemicu awal nih, karena yang lain belum ada lagi. Setelah ini kebijakan lokasi mungkin dari pengairan cukup bagus, kita lanjuti. Ke depan insya Allah kalau memang kebijakannya membuka izin, peluang bisa lebih berkembang lagi. Alhamdulillah hari ini saya melihat sebuah kreativitas dan soliditas teman-teman di bawah Baraya Kang Nelson ini sudah bisa menggagas di situasi pasca pandemi ini bagaimana menormalkan ataupun membangkitkan perekonomian ini tugas yang berat bagi negara. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman bisa menggagas itu, ini merupakan sebuah pionir yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lain, dan kami juga nanti dengan teman-teman dinas yang ada keterkaitan dengan ini coba akan memaksimalkan potensinya, membantu mengembangkan, membina dan seterusnya, sehingga kebermanfaatan bisa lebih luas lagi. Ketua penyelenggara berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut agar bisa berkembang sebagai wujud ketahanan pangan di masa pandemi sekarang ini. Sama sekali dikurangin pelatihan, dan bapak-bapak itu ya harus ada mau lah gitu, kemauan biar disaring lagi sama yang di sini itu adalah ikan nila ya Pak, di mana ikan nila yang disebarkan di wilayah irigasi ini benar-benar bermanfaat, dan materinya itu emang dari indukan sampai pemeliharaan, sampai pemijahan, dan sampai pemasarannya. Di sini untuk lingkungannya itu dilihat dari kondisi wilayahnya cocok untuk ikan nila, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa masukan buat masyarakat, khususnya ya walaupun masih skala rumah tangga. Ya, untuk teknisnya sendiri apakah sudah memenuhi kriteria, Bu? Untuk kriteria di sini udah memenuhi, walaupun tidak 100% Pak, tapi masih bisa untuk budidaya ikan nila, dan apabila diperbaharui di segala macamnya masih bisa untuk
berkelanjutan dan meningkat dari kelihatan dari hasil produksinya, Mas. Ya, dari segi kekurangannya mungkin masih ada Untuk beberapa. kekurangannya itu ya seperti saya lihat ada pembuangan-pembuangan dari rumahan ya. Nah, diharapkan pembuangannya itu jangan sampai dari sisa-sisa cuci pakaian seperti itu, Pak, sama sampah-sampah diharapkan, karena ini untuk budidaya ikan. Ibaratnya untuk ikan sendiri itu kan sangat rawan sekali, Pak, apalagi di aliran sungai. Jadi segala macam bahan pencemaran itu sangat cepat menyebar untuk ikan. Ya, pesan mungkin buat para petani ikan seperti apa, Bu? Untuk pesannya mah diharapkan selalu bersabar, selalu bersemangat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan budidaya ikan ini bisa menambah penghasilan, khususnya untuk pembudidaya umumnya buat masyarakat sekitar, sehingga dengan adanya seperti ini kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Tim Liputan mengabarkan.